Malam ini, hujan turun deras, membasahi jalanan kota yang sepi. Lampu-lampu jalan yang redup, memantulkan cahaya di genangan air yang mengalir di tepi trotoar. Di sebuah apartemen kecil di pusat kota Bandung, seorang wanita bernama Nabila duduk termenung di depan meja kerjanya. Jantungnya masih berdegup kencang setelah membaca surat yang baru saja ia terima. Surat itu ditulis dengan tinta merah di atas kertas berwarna putih. Tulisan tangan pengirimnya terlihat begitu rapi, hampir terlalu sempurna untuk seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Namun, yang membuat Nabila merinding bukanlah keindahan tulisan itu, melainkan isi dari pesannya. Kami terlihat begitu cantik malam ini, seperti bunga mawar yang sedang mekar. Aku ingin mengabadikan kecantikanmu selamanya. Nabila menelan ludah. Ini bukan surat pertama yang ia terima. Sudah 3 minggu terakhir, surat-surat serupa selalu datang dan diselipkan di bawah pintu apartemennya setiap malam. Awalnya, Nabila mengira ini hanya ulah pengagum rahasia. Namun, semakin lama isi surat itu semakin menyeramkan, seolah-olah sang pengirim mengamatinya setiap saat. Nabila mengambil amplop surat itu dan memperhatikannya dengan cermat. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah cap pos dari area yang sama dengan tempat tinggalnya. Ini berarti si pengirim berada dekat, mungkin lebih dekat dari yang ia bayangkan. Hujan semakin deras, petir menyambar langit, dan di kejauhan, Nabila mendengar suara langkah kaki dari lorong apartemennya. Dengan napas tertahan, ia berjalan pelan menuju pintu dan mengintip melalui lubang kecil. Tapi tidak ada siapa-siapa. Dan entah mengapa, bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Suratku sudah kamu bacakan? Aku harap kamu menyukainya. Aku tidak sabar untuk bertemu denganmu. Lebih dekat lagi. Nabila terlonjak mundur. Tangannya gemetar. Ia langsung menghubungi sahabatnya, Ragil, seorang jurnalis kriminal yang sering menangani kasus-kasus aneh. Ragil, aku butuh bantuanmu. Suara Nabila terdengar bergetar. Ada apa Nabila? Tanya Ragil di seberang telepon. Seseorang mengirimi aku surat, lagi dan lagi. Tapi kali ini, dia juga mengirimi pesan. Dia tahu aku membacanya. Dan dia tahu aku di sini. Sunyi sejenak di ujung telepon sebelum Ragil menjawab. Suaranya terdengar serius. Kunci semua pintumu. Aku akan ke sana sekarang. Nabila menutup telepon dan segera mengunci pintu serta jendela. Namun, baru saja ia berbalik, sebuah ketukan terdengar dari pintu depan. Nabila membeku. Itu bukan suara Ragil. Ragil tidak mungkin tiba secepat itu. Napasnya tercekat saat sebuah amplop putih perlahan-lahan diselipkan dari bawah pintu. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dan membuka isi surat itu. Jangan takut sayang. Aku hanya ingin melihatmu lebih dekat. Bukalah pintunya. Nabila mundur. Matanya membesar dalam ketakutan. Tiba-tiba, lampu di apartemennya berkedip-kedip, lalu padam. Dalam gelap, ia mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat. Hujan masih mengguyur deras di luar jendela, dan Nabila berdiri membeku di dalam apartemennya yang kini gelap gulita. Tangannya masih mencengkeram surat terakhir yang baru saja ia terima. Sementara suara langkah kaki di luar pintunya menghilang, berganti dengan kesunyian yang mencekam. Ponselnya bergetar lagi. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan layar. Pesan baru dari nomor tak dikenal muncul. Aku tahu kamu ketakutan, tapi jangan khawatir. Aku sudah ada di sini. Nabila merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Tangannya meraba-raba meja untuk mencari sesuatu apapun yang bisa digunakan untuk membela diri. Dalam keheningan, ia mendengar suara napas, dan bukan napasnya sendiri. Nabila menelan ludah. Dengan perlahan, ia meraba saklar lampu di dinding dan menyalakannya. Cahaya redup kembali menerangi apartemen, dan di saat itu juga, ia melihat sebuah bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Nabila menahan teriakannya dan mundur beberapa langkah. Bayangan itu tidak bergerak, tapi ia bisa merasakan sepasang mata mengawasinya dengan intens. Seseorang mengetuk pintu dengan keras. Nabila, buka pintunya. Ini aku.
Ragil. Dengan kecepatan luar biasa, Nabila berlari dan membuka pintu. Ragil, sahabatnya, berdiri dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia langsung masuk dan menutup pintu di belakangnya. "Ada seseorang di dalam," bisik Nabila. Suaranya bergetar. Ragil dengan sigap mengeluarkan pisau lipat yang selalu ia bawa. Dengan hati-hati, ia berjalan menyusuri ruangan, memeriksa setiap sudut, lemari, di balik sofa, bahkan kamar mandi. Tapi hasilnya nihil, tidak ada siapa-siapa di sana. "Tidak ada siapa-siapa," kata Ragil, sambil menatap Nabila dengan bingung. "Tapi aku melihatnya. Dia berdiri di sana." Nabila menunjuk ke sudut ruangan yang tadi ditempati sosok misterius itu. Ragil menghela napas panjang. "Mungkin karena kamu terlalu panik. Bisa saja hanya bayangan atau pantulan." Nabila menggeleng. "Tidak Ragil. Aku yakin dia ada di sini." Ragil mendekat dan memeluk bahu Nadia dengan lembut. "Aku percaya padamu Nabila. Tapi kita harus tetap berpikir jernih." Ragil lalu mengambil surat yang tadi diterima Nabila. Matanya menyipit saat membaca isi pesan di dalamnya. Ini bukan sekedar teror biasa. Orang ini jelas tahu apa yang dia lakukan. Nabila mengangguk. "Dia mengawasi aku Ragil. Aku merasa seperti ada yang selalu memperhatikanku." Ragil berpikir sejenak. "Kita harus mencari tahu siapa dia sebenarnya. Aku akan mulai dengan melacak nomor yang tadi mengirimimu pesan." Nabila menyerahkan ponselnya, dan Ragil mulai mencari informasi. Namun, saat ia mencoba melacaknya, hasilnya menunjukkan bahwa nomor tersebut adalah nomor sekali pakai yang sulit dilacak. "Orang ini pintar," gumam Ragil. Tiba-tiba, Nabila menyadari sesuatu. "Ragil, surat ini, lihat cap posnya. Semua surat yang aku terima berasal dari daerah yang sama." Ragil memperhatikan dengan seksama. "Ini berarti pelakunya kemungkinan berada di lingkungan sekitar. Bisa jadi seseorang yang mengenalmu." Nabila merasa merinding. Jika pelaku berada di sekitar, berarti ia bisa jadi seseorang yang setiap hari ia temui, tetangga, teman kerja, atau bahkan seseorang yang lebih dekat dari yang ia kira. "Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Nabila. Suaranya dipenuhi kecemasan. Ragil menatapnya serius. "Aku akan menginap di sini malam ini. Kita lihat apakah pelaku akan mencoba menghubungimu lagi. Kalau iya, kita akan coba menjebaknya." Malam itu, Nabila dan Ragil tetap waspada. Namun, hingga dini hari, tidak ada surat baru, tidak ada pesan, dan tidak ada suara mencurigakan. Namun, ketika pagi tiba, Nabila merasakan sesuatu yang mengerikan. Di atas meja dapurnya, ia melihat ada secangkir kopi panas yang tidak pernah ia buat. Dan di sampingnya, terdapat sebuah catatan kecil bertuliskan, "Aku menyukai kopi pahit, seperti cintaku padamu yang akan selalu abadi." Nabila merasakan seluruh tubuhnya membeku. Seseorang sudah ada di dalam apartemennya, dan bahkan membuatkan secangkir kopi untuk dirinya. Nabila mundur perlahan. Tatapannya terpaku pada secangkir kopi panas yang masih mengepul di atas meja. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak pernah membuat kopi itu, yang berarti seseorang telah masuk ke apartemennya saat ia tidur. Ragil, yang baru saja bangun dari sofa tempatnya tidur semalam, melihat ekspresi ketakutan di wajah Nabila. "Ada apa?" tanyanya dengan waspada. Dengan tangan gemetar, Nabila menunjuk kopi dan catatan kecil di sampingnya. Ragil segera membaca tulisan itu dan ekspresinya langsung berubah tegang. "Kita dikuntit Nabila," katanya. Suaranya lebih serius dari sebelumnya. "Orang ini tidak hanya mengawasimu dari jauh. Dia bisa masuk ke sini. Dia bisa dengan mudah mencelakai kita jika dia mau." Nabila merasa sekujur tubuhnya lemas. Bagaimana dia bisa masuk? Padahal aku sudah mengunci semua pintu dan jendela. Ragil segera memeriksa pintu dan jendela. Tidak ada tanda-tanda perusakan atau bekas buka paksa. Kuncinya pun tidak dijebol. Apa mungkin dia punya kunci duplikat? Nabila menelan ludah. "Tidak mungkin. Aku tidak pernah memberikan kunci cadangan ke siapapun, kecuali..."
Nabila terdiam sejenak. Kemudian wajahnya berubah pucat. Siapa? Nabila? Siapa yang pernah kamu beri kunci cadangan? Desak Ragil. Nabila menggigit bibirnya. Lalu berkata, mantan tunanganku, Reza. Ragil langsung menajamkan tatapannya. Apa Reza masih punya kunci apartemen ini? Aku tidak tahu, jawab Nabila dengan suara bergetar. Kami sudah berpisah 6 bulan lalu dan aku meminta kunci itu dikembalikan. Tapi, aku tidak pernah benar-benar memastikan apakah dia sudah mengembalikan atau masih menyimpan duplikatnya. Ragil menarik napas panjang. Ini mulai masuk akal. Apakah dia masih menghubungimu setelah kalian berpisah? Nabila mengangguk pelan. Beberapa kali dia masih menghubungiku. Dia bilang masih mencintaiku dan ingin kembali. Tapi setelah aku menolaknya berkali-kali, dia akhirnya berhenti menghubungiku. Atau mungkin dia tidak benar-benar berhenti, gumam Ragil. Mereka saling bertukar pandang dalam keheningan yang mencekam. Jika Reza memang pelaku di balik semua ini, berarti ia telah merencanakan segalanya dengan sangat matang. Sore itu, Nabila dan Ragil memutuskan untuk menemui Reza. Mereka mendatangi kafe tempat Reza biasa bekerja. Saat mereka tiba, seorang rekan kerja Reza mengatakan bahwa ia baru saja keluar dan kemungkinan ada di apartemennya. Tanpa membuang waktu, mereka menuju apartemen Reza. Saat Nabila mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Namun, pintu itu tidak terkunci. Aneh, bisik Ragil. Apa kita masuk aja? Nabila mengangguk. Lalu mereka mendorong pintu dan melangkah masuk ke dalam apartemen Reza yang tampak berantakan. Cahaya matahari sore yang masuk melalui jendela memberi kesan suram pada ruangan itu. Dan di sanalah mereka menemukannya. Di meja ruang tamu, terdapat tumpukan surat yang mirip dengan yang diterima Nabila. Semua surat itu memiliki tulisan tangan yang sama, dengan tinta merah yang khas dan ditulis di atas kertas putih. Nabila menutup mulutnya, merasa ingin muntah. Ini surat-surat darinya? Ragil mengambil salah satu surat dan membacanya. Namun, semakin lama ia membaca, ekspresi wajahnya semakin gelap. Nabila, sebaiknya kamu lihat ini, katanya sambil menyerahkan surat itu padanya. Dengan ragu, Nabila membaca isi surat tersebut. Aku tahu aku telah kehilanganmu. Tapi jangan khawatir. Aku akan memastikan tidak ada yang bisa memilikimu selain aku. Jika aku tidak bisa bersamamu, maka aku akan membuatmu menjadi milikku selamanya. Nabila merasa darahnya membeku. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu belakang apartemen. Ragil segera memberi isyarat agar Nabila diam. Mereka berdua mundur ke balik lemari, menahan napas saat seseorang masuk ke dalam ruangan. Sosok itu tidak lain adalah Reza. Namun, ada sesuatu yang aneh pada Reza. Pakaiannya kusut, rambutnya berantakan, dan ekspresinya terlihat panik. Ia berjalan menuju meja dan mengambil salah satu surat. Ia membacanya dengan ekspresi kebingungan. Lalu, ia berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Siapa yang menulis ini? Nabila dan Ragil saling berpandangan. Jika Reza juga tidak tahu tentang surat itu, berarti pelaku sebenarnya masih di luar sana. Dan ia mungkin sedang mengawasi mereka saat ini. Nabila dan Ragil saling bertukar pandang di balik lemari. Jantung mereka berpacu kencang. Reza berdiri di tengah ruangan, membaca surat-surat misterius yang ia temukan di apartemennya sendiri. Jika Reza bukan pelakunya, lalu siapa yang selama ini meneror Nabila? Aku harus bicara dengannya, bisik Nabila. Ragil menahannya, tapi Nabila sudah melangkah keluar dari persembunyian. Reza sangat terkejut saat melihatnya. Nabila, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya, ekspresinya penuh kebingungan. Aku harus bertanya padamu Reza, kata Nabila. Suaranya gemetar. Apakah kamu yang menulis surat-surat ini? Reza tampak terguncang. Ia menggeleng cepat. Tidak. Aku tidak pernah menulis ini. Aku bahkan tidak tahu kenapa surat-surat ini ada di sini. Ragil maju dengan tatapan curiga. Kalau bukan kamu, lalu siapa yang bisa masuk ke apartemenmu dan meninggalkan ini semua?
Reza menghela napas. Jelas terlihat bingung dan ketakutan. Aku tidak tahu. Aku juga sering merasa ada yang mengawasiku belakangan ini. Tapi aku pikir itu hanya perasaanku saja. Nabila merasa bulu kuduknya berdiri. Berarti bukan hanya aku yang diteror. Tapi pelaku juga mempermainkan kamu, Reza. Tiba-tiba, ponsel Nabila bergetar. Dan sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku tahu kamu mencurigainya. Tapi dia bukan orang yang kamu cari. Aku di sini, Nabila. Dan aku sudah sangat dekat. Nabila menelan ludah. Tangannya bergetar saat menunjukkan pesan itu kepada Ragil dan Reza. Wajah Reza memucat. Lalu, siapa yang selama ini meneror kita? Gumam Reza. Saat itu juga, suara ketukan terdengar dari pintu apartemen Reza. Ragil memberi isyarat agar mereka diam. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu dan mengintip melalui lubang kecil. Tidak ada siapa-siapa di luar. Namun, saat ia menunduk, ia melihat sebuah surat yang baru saja diselipkan di bawah pintu. Dengan perasaan tidak enak, Ragil mengambilnya dan membacanya. Akhirnya kalian berkumpul. Bagus. Aku ingin kalian semua menyaksikan bagaimana cinta abadi itu seharusnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam apartemen. Bukan dari luar, tapi dari dalam kamar tidur Reza. Nabila langsung merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Perlahan-lahan, pintu kamar itu terbuka dengan suara berderit. Seorang pria keluar dari dalam kamar dengan ekspresi tenang. Itu Dandi, sahabat lama Reza. Wajah Dandi terlihat damai, hampir seperti tersenyum. Tapi ada sesuatu yang mengerikan pada caranya menatap Nabila. Kamu, bisik Reza, matanya membulat. Apa yang kamu lakukan di sini? Dandi tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan ke arah mereka. Tangannya menggenggam sebuah pisau yang berkilat di bawah cahaya lampu. Aku sudah lama mencintaimu Nabila, katanya dengan suara lembut. Tapi kamu tidak pernah melihatku. Kamu hanya melihat Reza. Lalu setelah itu kamu lebih memilih bersama Ragil. Aku menunggu saat yang tepat untuk membuatmu melihatku. Nabila merasa tubuhnya melemas. Dandi sahabat Reza yang selama ini selalu ada di sekitar mereka. Pria yang terlihat pendiam dan tidak mencolok. Jadi, selama ini kamu yang mengirimkan surat-surat itu? Tanya Nabila dengan suara hampir berbisik. Dandi tersenyum tipis. Aku ingin kamu tahu perasaanku. Dengan caraku sendiri. Reza mengepalkan tangan. Kamu gila Dandi. Kamu meneror Nabila, membuatnya ketakutan. Dan sekarang kamu masuk ke apartemenku. Apa kamu benar-benar berpikir itu adalah cinta? Dandi menghela napas pelan, seolah kecewa. Kalian tidak mengerti. Aku hanya ingin Nabila bersamaku, dengan cara apapun. Dalam sekejap, Dandi mengangkat pisaunya dan melompat ke arah Nabila. Namun, Ragil bereaksi cepat, menarik Nabila ke belakang dan berusaha menahan Dandi. Keduanya bergulat di lantai, sementara Reza berusaha membantu. Pisau di tangan Dandi berkilat saat ia berusaha menusukkan ke arah Ragil. Namun, dengan satu gerakan cepat, Ragil berhasil membalikkan keadaan dan menikam Dandi tepat di perutnya. Dandi terhuyung. Darah mulai mengalir dari luka di tubuhnya. Ia menatap Nabila dengan tatapan kosong, sebelum akhirnya rubuh dan jatuh ke lantai. Keheningan menyelimuti ruangan. Nabila berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya masih terfokus pada tubuh Dandi yang tak bergerak. Ragil mengatur napasnya, sementara Reza menekan luka di tubuh Dandi, memastikan ia tidak langsung kehilangan nyawa. Polisi tiba beberapa menit kemudian setelah Ragil menghubungi mereka. Dandi masih hidup, meski kondisinya kritis. Saat polisi membawanya pergi, ia sempat menoleh ke arah Nabila, tersenyum samar, lalu berbisik, "Aku akan selalu mencintaimu, sampai kapanpun." Beberapa hari setelah kejadian itu, Nabila masih sering terbangun di tengah malam, dihantui bayangan Dandi dan surat-surat misteriusnya. Namun, ia tahu satu hal, terornya sudah berakhir. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia masih menyimpan ketakutan. Karena meskipun Dandi sudah ditangkap, cinta obsesif tidak pernah benar-benar mati.